Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Vertizon Podcast TV? Nah, sekarang saatnya adalah silat tausiah kilat. Kalau biasanya barengan sama Ella Arlika, sekarang Ella Arlika baru berhalangan hadir teman-teman. Nah, sekarang Awan Narendra yang bakal temenin kamu. Dan seperti biasa, kita barengan sama gurunda kita, Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awan. Alhamdulillah, luar biasa sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, seperti biasa teman-teman Vertizon Podcast, kita bakal membacakan 5 berita yang paling viral minggu ini. Dan nanti kita bakal bahas seperti apa sih berita ini. Kita lihat dari sisi agamanya seperti apa gitu kan Camuda. Karena kita merasa bahwasanya semua berita itu bisa kita ambil ibroh atau hikmahnya gitu. Jadi mungkin kalau kita hanya baca saja, tapi kita bisa lihat ada apa sih, ada hikmah apa sih yang ada di balik berita ini. Nah, di silat kali ini, tausiah kilat kali ini, ada 5 berita. Dan berita yang pertama ini diambil dari CNN Indonesia. Ini Ustadz, Ya. Beberapa hari terakhir ini baru heboh. Itu beberapa video Ustadz, mengenai ada beberapa petugas, Ya. pejabat itu yang melakukan joget bersama gitu. Oke. Pada saat pandemi seperti ini. Di CNN Indonesia nih, program dalami polisi joget dangdut saat pandemi COVID. Jadi di Surabaya, CNN Indonesia, bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Timur mendalami aksi joget dangdut sejumlah anggota polisi di tengah pandemi virus corona. Jadi para polisi ini kini sedang menjalani pemeriksaan nih Ustadz. Ia telah mendalami kedua kejadian tersebut oleh Bid Propam Polda Jatim. Nah, jadi ini Pak Wisnu Andiko ini cerita bahwasannya ada 2 kejadian dan ini sudah diperiksa. Dan ia menegaskan Kapolda Jawa Timur Irjen Fadli Imron memerintahkan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin kepada jajarannya agar mematuhi protokol kesehatan. Termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam atau Provos melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kembali di internal Polda Jatim dan jajarannya agar patuhi protokol kesehatan. Nah, ini seperti apa sih Ustadz? Ya, jadi kalau kita lihat kenapa Rasulullah itu sangat dikagumi, karena beliau menjadi pemimpin yang betul-betul apa yang diomongkan itu dilakukan. Bahkan sebelum ngomong sudah dilakukan dulu. Oke. Jadi saya menjadi contohnya. Bahkan beliau mengatakan seandainya Fatimah Zahra putri Rasulullah mencuri, maka yang memotong tangan aku sendiri, kata Rasulullah. Bayangkan Rasulullah akan memotong tangannya sendiri, tangan putrinya sendiri. Ya, sendiri, maksudnya bukan tangan putrinya sendiri maksudnya. Nah, dari sisi ini kan kelihatan sekali bahwa Rasulullah itu menjadi orang yang kemudian sangat disegani karena memang perilakunya sama dengan apa yang dibicarakan oleh beliau, yang dipangandikan, yang disabdakan oleh beliau. Nah, sudah saatnya saat ini dari level pimpinan ataupun jajaran pemerintahan atau penegak hukum itu memang memberikan contoh. Karena kalau kemudian tidak memberikan contoh yang baik, tentunya masyarakat kemudian loh itu boleh. Betul. Tidak usah ke aparat, anak kita ke kita juga sama kan. Loh, Bapak boleh ngerokok, saya kenapa nggak boleh Pak? Nah, ini susah juga membantah gitu kan. Ya, jadi artinya memang mau tidak hanya jajaran oknum kepolisian atau oknum pejabat yang terlibat di sini, artinya ya di semua level lah kita harus kemudian menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi juga yang paling penting, lebih penting dari itu adalah memang bagaimana kita bersama-sama punya kesadaran. Nah, karena memang kalau bisa saja dia punya alasan, ini sudah di swab semua kok. Yang ikut juga 15, sebelum juga 15 di swab semua dan negatif semua, kemudian berinteraksi begitu misalnya, itu bisa juga alasan gitu kan. Artinya itu sah saja juga secara kemudian protokol misalnya seperti itu. Tetapi bahwa kemudian tidak boleh ada acara kemudian di situ mengadakan seperti itu, ya pantas kemudian ada netizen atau warga kemudian yang protes. Jadi viral ya, gitu jadi viral tuh itu wajar. Makanya sekarang memang di zaman saat ini apalagi kan sudah muncul banyak meme-meme kan. Misalnya kita bicara masalah sudah ditemukan nih antivirusnya namanya pilkada gitu kan. Karena apa? Karena ke masjid nggak boleh, pengajian nggak boleh, mujahadah nggak boleh, istighosah nggak boleh, pilkada boleh gitu kan. Nah gimana Ustadz? Ya sekali lagi, nah disinilah kemudian sebetulnya kita diuji bagaimana kita menjadi minimal kita tidak menjadi orang yang menambahi susah keadaan. Jadi protokolnya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita berupaya lah untuk setidaknya menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Jadi negara, dunia, rumah tangga, pendidikan apapun itu akan tentram, bahagia, akan menjadi bagus Mas, manakala pendidiknya
leadernya, pemimpinnya itu betul-betul bisa seia sekata antara perbuatan dengan yang diucapkan. Jadi menjadi contoh. Nah, oleh karena itu kita dukung kalau dari pihak Propam ya atau polisi militernya kemudian mengusut, kemudian nanti mungkin diberikan sanksi, kemudian dipublish. Ini loh, memang aparat pun nggak boleh melanggar, pemerintah pun nggak boleh melanggar. Ya saya masih ingat bahwa saya mengundang salah satu pejabat, mau saya undang di acara, ada acara itu Mas, kemudian dia tiba-tiba membatalkan, Ustadz saya mohon maaf sekali, saya lupa saya itu pejabat yang harus memberi contoh, jadi saya nggak bisa hadir ya. Iya, oh iya ya, betul. Ya Pak, saya memaklumi dan saya minta maaf, saya juga mengundang Bapak, saya lupa ini juga masih pandemi, akhirnya nggak jadi. Ya ini contoh lah gitu. Oke, berarti sebenarnya bagaimana kita harus bisa konsisten ya Ustadz ya, mulai dari diri sendiri. Kalau kita lihat sampai di negara India itu misalnya, sampai ada yang bawa, ya ada bawa bawa pecut gitu. Bahkan mohon maaf sampai ada yang kelihatan pantatnya gitu kan, karena takut ketahuan lari gitu kan. Jadi memang bayangkan, sekarang nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai ke masalah yang protokol gini ya. Contoh yang sekarang sudah menggejala ini misalnya. Ini contoh ya, orang nggak pakai helm misalnya, dia tutup mata, pokoknya Pak Polisi tutup mata, siapapun Anda nggak pakai helm, saya langsung minta sidang. Kemudian sudah dikoordinasikan, pokoknya setiap sidang langsung nanti dikenakan denda tertinggi, kan ada denda tertinggi. Begitu itu dipakai denda tertinggi Mas, terus menerus, itu nanti tanpa diminta, namanya orang itu mau keluar rumah sudah takut sendiri. Bahkan nanti yang rewel itu malah yang di rumah gitu kan, udah bawa helm belum? Asankah? Karena kapok karena bayar mahal gitu. Nah, kalau masyarakat digituin itu kapok. Makanya ada kan yang di India itu sampai dia dimasukkan ke ke ambulan, di situ dibilang kalau ada yang COVID gitu kan. Wah, dia enggak karuan. Nah, itu salah satu contoh, Mas. Iya. Oke. Luar biasa banget dan mari kita mulai dari diri sendiri. Ya. Kemudian masuk ke berita yang kedua nih, Ustaz. Ya. Berita yang kedua kemarin juga sempat heboh. Ada vandalisme di Musola Darussalam Tangerang. Jadi warga dikejutkan aksi pencoretan tembok dan penyobekan kitab suci Al-Quran serta pengguntingan sajadah di Musola Darussalam RT 05 RW 08 di Perum Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten hari Selasa nih. Terus ternyata setelah di cross check oleh Republika, kronologi insiden itu dibenarkan oleh wakil penerangan Kodam Jaya, Letkol Audi Kumontoy. Berita itu memang benar. Dalam kronologi yang diterima Republika, pembantu Letnan 2 Kusdi dan Muhardinata mendapatkan informasi dari warga RT 05 tentang insiden yang terjadi di musola pada pukul 15.30. Babinsa pun menyarankan agar masalah itu dilaporkan ke Polsek Pasar Kemis. Ketika Kapolsek Pasar Kemis bersama anggota tiba di lokasi dan langsung olah TKP, pukul 16.30 mereka membawa barang bukti Al-Quran yang dicoret-coret, potongan Al-Quran yang disobek-sobek, potongan-potongan sajadah yang digunting, serta botol pilok bekas untuk menyemprot tembok. Nah, ini diketahui oleh salah seorang warga yang sekiranya mau melaksanakan azan asar gitu, Ustadz. Nah, ini terus kemarin akhirnya langsung cepet dan tertangkap nih, Ustadz. Ya. Ini bagaimana nih tanggapannya nih, Ustadz nih? Jadi di dalam Al-Quran dan hadis diterangkan salah satunya adalah bahwa ketika itu Rasulullah SAW, jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau tiba-tiba didatangi malaikat Jibril gitu kan, dalam kondisi ketakutan gitu kan. Kenapa kamu Jibril? Ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah sangat geram, marah sekali, maka aku mendatangimu agar engkau istilahnya itu engkau bisa sedikit menenteramkan gitu kan, artinya memberikan aku mendatangi kekasih Allah agar Allah marahnya mereda gitu kan. Lah kenapa emangnya Allah? Lah Allah Subhanahu wa taala sedang istilahnya menyiapkan neraka dengan berbagai macam kepedihannya yang luar biasa. Kemudian istilahnya di situ diterangkan oleh Jibril bahwa nanti ada sab-sab neraka ini diisi. Jadi Jibril takut sekali karena diisi oleh beberapa tingkatan, ada tingkatan kan. Nah, yang menarik itu adalah tingkat yang paling rendah dari neraka itu. Yang paling rendah itu jelas nggak bisa keluar nih orang ini. Itu siapa, Ustaz? Ternyata orang munafik. Nah, itu yang paling bawah ya? Iya, Ustaz? Yang paling bawah. Nah, ternyata ini orang munafik. Makanya
Kalau munafik itu malah, kalau mohon maaf ya, kadang-kadang orang-orang yang munafik ini kadang-kadang ini lebih parah, Mas. Kalau orang kafir kan jelas nih adresnya. Anda kafir, Anda musyrik. Ini orang munafik ini kadang-kadang dia ikut ke Islam, dia tahu tentang Islam gitu kan, tapi mengaku Islam, tetapi kemudian tindakannya di luar dari Islam. Nah, oleh karena itu ini orang munafik ini orang-orang yang paling rendah, nanti paling dalam nerakanya, dan itu nggak bisa keluar selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik, Mas. Nah, apa komentar terhadap ini? Jadi ini orangnya ini super luar biasa itu. Mungkin lebih munafik kalau pelaku seperti ini. Apapun motifnya, apapun modusnya, ya orang munafik itu tega, Mas, mengadakan imannya. Kalau orang kafir kadang-kadang takut loh. Ya mohon maaf ya. Kadang-kadang orang kafir itu kalau ditanya, misalnya orang di luar Islam nih, kamu coba sana bakar tuh masjid, enggak berani saya. Enggak berani. Saya tahu orang Islam. Dia malah tahu orang Islam, jadi dia karena tahu kemudian dia pakai lakum dinukum walidain, dipakai sama dia. Udah. Kalau sama orang Islam saya tahu orang Islam kayak apa. Jadi beberapa malah menahan diri bisa. Nah, orang-orang yang kadang-kadang tidak punya iman atau munafik ini dibayar sekian, bagaimana dikasih macam-macam sehingga dia berani menanggalkan imannya sementara, walaupun nanti jadi selamanya dia. Seperti itu. Nah, saya di sini menghimbau agar pertama, alhamdulillah aparat sudah menangkap, diproses secara hukum dengan tegas, dan penistaan agama itu, penodaan agama itu harusnya hukumannya harusnya berat gitu kan, karena itu menyakiti, dan ini real banget ya Ustaz. Dan itu rawan konflik. Artinya ketika rasa keadilan itu tidak terpenuhi, itu takutnya dalam jangka panjang membuat konflik horizontal yang luar biasa, konflik vertikal yang luar biasa. Karena konflik agama ini dari di mana-mana itu konflik yang menghabiskan banyak korban. Karena kalau sudah sentimen agama itu sudah nggak takut mati. Gitu kan? Nah, mohon maaf loh, ada orang yang KTP-nya Islam nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji. Iya, dia mabuk-mabukan. Ada KTP-nya Islam. Ya, tapi begitu dia dikabarin ini, masjidnya itu, masjid kita itu mau dirobohkan. Wow, dia nomor 1 tampilnya. Betul. Nomor 1. Mana orangnya? Dia nggak tetap ada. Iya, dia dia nggak takut mati. Itu udah ada hari ya. Makanya di sini kita dukung aparat untuk menegakkan peraturan, keadilan seadil-adilnya, dan juga kita sebagai umat Islam lebih waspada, lebih hati-hati, dan juga tidak terpancing ya, tidak tersulut emosi. Ya, emosinya gitu. Walaupun kita wajib emosi, tapi maksudnya di sini tidak kemudian main hakim sendiri, maksud saya. Ya, kecuali memang orangnya betul-betul sudah tidak bisa ditolerir ya. Nah, jadi karena apapun itu ya kita hati-hati, karena kadang-kadang ya mohon maaf sekali, kadang-kadang kita sudah dicoba berkali-kali kan. Benar. Masjid ini, masjid itu, musola ini, musola itu, dengan Quran ini, Quran itu kan begitu kan. Nah, cuma saya pesan hati-hati Anda-anda yang mungkin karena motif ekonomi berani begitu, apalagi tidak hanya ekonomi tapi menentang betul Allah dan Rasulnya. Jangan tanya, di luar negeri sudah banyak kasus kan, dia mencoba membakar Quran, dia sendiri terbakar. Dia mencoba untuk, pokoknya sudah banyak yang kemudian sama Allah dibayar tunai. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang akan menjaganya. Itu sudah janjinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan main-main dengan agama, karena agama itu hal yang sangat privat, sensitif, dan itu garansinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mencoba untuk menodai, menghina, itu hati-hati. Dosanya, balasannya itu tunai. Ya, tunai, itu hati-hati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga Ustaz ya keimanan kita dengan baik. Ya. Kemudian masuk ke berita ketiga nih teman-teman podcast. Palestina kutuk rencana Israel bangun 5.400 rumah. Ini berita diambil dari republika.co.id. Jadi Palestina mengutuk rencana Israel membangun 5.400 unit rumah baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Menurutnya, hal itu merupakan realisasi dari rencana perdamaian Timur Tengah yang dicetuskan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Memperluas permukiman Yahudi adalah bagian dari langkah sepihak Israel untuk menerapkan kesepakatan Amerika Serikat abad ini dan rencananya untuk mencaplok sebagian besar tepi barat. Hal ini dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari halaman Middle East Monitor hari Sabtu kemarin. Menurut Palestina, rencana pembangunan tersebut kembali menunjukkan ketidakkonsistenan Israel. Saat melakukan normalisasi diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, Israel berkomitmen menangguhkan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki. Tapi ternyata malah terus gitu ya. Ini membantah
klaim Israel bahwa ia telah membekukan pemukiman untuk memungkinkan normalisasi dengan negara-negara Arab dan mencerminkan pelanggaran sistematis Amerika dan Israel terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, kata Kementerian Luar Negeri Palestina. Hari Kamis, tanggal 1 kemarin, stasiun radio Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan persetujuan pembangunan 5.400 unit rumah di tepi barat. Saat mencapai kesepakatan normalisasi diplomatik dengan Uni Emirat Arab tanggal 13 Agustus, Israel menyatakan komitmen untuk menangguhkan rencana pencaplokan tepi barat. Tapi ternyata Ustadz, setelah komitmen ini, rencana ini tak sepenuhnya disingkirkan. Dia akan tetap menjalani koordinasi dengan Amerika Serikat perihal pencaplokan tepi barat. Jadi tidak ada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria atau tepi barat dalam koordinasi penuh dengan Amerika Serikat, kata Netanyahu. Jadi nggak berubah nih Ustadz nih. Gimana nih Ustadz nih? Saya udah baca beritanya beberapa waktu yang lalu di salah satu harian, karena katanya Bahrain dan Uni Emirat Arab itu mau membuka hubungan diplomatik. Salah satu alasannya adalah si Israel kompensasinya mau berhenti gitu ya tidak meneruskan proyek itu. Karena kalau proyek itu berlanjut, otomatis tepi barat dikuasai oleh mereka. Itu padahal itu wilayah sangat sakral, strategis bagi Palestina gitu kan. Nah, kalau komentar kami itu adalah bahwa kita berdoa agar Allah menggagalkan, gitu aja. Karena memang dari sisi kekuatannya di lapangan itu memang orang-orang Yahudi luar biasa. Dia masuk ke semua lini. Ya, ini ke semua negara, buktinya Uni Emirat Arab yang sangat-sangat ada tulisannya Arab aja bisa mau membuka hubungan diplomatik gitu kan dengan Bahrain gitu kan, dan ini luar biasa. Jadi memang saya tidak tahu nanti akhirnya kayak apa. Cuma memang nanti diterangkan dalam beberapa riwayat ketika kiamat mau datang itu memang Yahudi itu sampai kemudian sembunyi di atas pohonnya sampai bilang ini ada orang Yahudi. Betapa Yahudi nanti akan kalah sama Islam itu udah pasti. Cuma setelah itu kiamat, itu yang kita takutkan gitu kan. Artinya memang dari sisi ini mungkin nggak tahu ini skenario apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kemudian negara-negara Arab ini kemudian akan, karena dulu kan Jazirah Arab itu kan satu, kemudian setelah pecah kan, kemudian ada ya untungnya kan Saudi Arabia per detik ini kan belum, mudah-mudahan tidak ya mendukung rencana itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada resolusi, ada gerakan dari OKI atau dari teman-teman organisasi yang lain yang kemudian mendesak PBB atau apa, walaupun PBB juga mungkin diinfiltrasi juga oleh Yahudi gitu kan. Nah, kita ya minimal kita di pihak yang mana. Jadi karena besok itu kan kita ditanya sama Allah, kamu itu dukung Palestina atau Israel? Nanti kita ditanya. Ya kalau saya dukung, jelas dong kita wajib dukung Palestina kan gitu. Walaupun saya hitung-hitungan matematis kalah, tetapi ada rahasia yang luar biasa menurut saya. Palestina itu kan daerah kenabian ya. Dulu kan sejarah-sejarahnya dari sana kan. Betul. Gitu kan. Nah, kemudian posisinya walaupun dihancurkan oleh Yahudi, oleh Israel dalam hal ini, tetap aja anak-anak Palestina itu lahir terus. Tetap aja mujahidinnya, mujahadahnya, mujahidiyahnya ya. Jadi teman-teman yang betul-betul berjuang di jalan Allah, para mujahidinnya gitu kan. Itu mereka betul-betul ada terus gitu kan. Dan semangatnya ada terus, dan dipepet kayak apa, dihancurkan kayak apa, tetap bisa hidup kan. Allah yang punya kuasa. Jadi contoh yang paling sederhana adalah di sana kan orang-orang Israel itu kan percaya, orang-orang Yahudi, bahwa nanti ada salah satu jenis pohon tertentu yang nanti ada rumput sama pohon tertentu itu yang akan digunakan Dajjal turun. Karpetnya dari sana. Maka kemudian dalam menyambut Dajjal mau turun itu, mereka itu istilahnya menghancurkan tanah-tanah di Palestina gitu kan, dipakai oleh Israel, kemudian ditanemin itu. Biar tanamannya banyak. Kalau tanamannya banyak nanti turun Dajjal itu kan udah punya mereka. Dia penguasa dunia gitu. Inginnya begitu, ternyata begitu udah ditanamin sama Allah dibikin kebakaran yang menghanguskan semuanya dan mati semua. Jadi kan Allah turun tangan nih. Nah, kita berdoa kalau sudah seperti ini, kita minimal sikap kita jelas. Anda dukung siapa? Menentukan sikap dulu. Ya, sikap dulu, berdoa. Nah, gimana kita belum bisa apa-apa, minimal ya kalau ada itu teman-teman yang ada gerakan Ekor Palestina dan lain-lain, sahabat Al-Aqsa gitu kan, ya kita lewat sana kan gitu. Insya Allah kan sampai juga, karena memang
luar biasa ya teman-teman Palestina ini. Bayangkan sama saudara Muslim aja nggak didukung ini. Mereka malah itu kan luar biasa. Tapi ingat jeritan mereka. Makanya mereka kalau sama Indonesia itu hormat betul, artinya sayang betul gitu. Karena alhamdulillah orang Indonesia itu peduli walaupun jauh gitu kan, tidak kita bukan bangsa yang mengandung unsur kearab-araban, tetapi kita peduli lah sama semua Muslim gitu kan. Ya makanya kita doakan teman-teman Arab yang kebangsaan Arab, keturunan Arab banget deh dibanding Indonesia, itu harusnya ya mendukung sahabat-sahabat kita di Palestina lah, karena itu adalah saudara Muslim kita gitu karena kan. sesama Muslim bersaudara ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Ya, dan berita keempat nih dari Hagia Sophia kan. Teman-teman, ini kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang Hagia Sophia. Ternyata setelah diresmikan menjadi masjid, ini Aun baca dari republika.co.id beritanya, lebih dari 1,5 juta orang kunjungi Masjid Agung Hagia Sophia. Jadi beritanya ini dari Republika sekali lagi, lebih dari 1,5 juta orang telah mengunjungi Masjid Agung Hagia Sophia sejak pembukaan kembali bangunan bersejarah itu pada Juli kemarin untuk tempat ibadah para Muslim setelah menjadi museum selama 86 tahun. Masjid Agung Hagia Sophia dikunjungi 15.000 pengunjung pada hari kerja dan 25.000 hingga 30.000 pada hari Jumat dan akhir pekan. Bahkan ribuan orang dari Turki dan luar negeri mengunjungi masjid yang dibuka sepanjang waktu dan kunjungan diatur sejalan dengan antisipasi virus corona gitu. Jadi pada 24 Juli, salat Jumat di Masjid Agung Hagia Sophia menandai ibadah Muslim pertama di sana dalam 86 tahun terakhir. Kemarin Vertizon TV juga sempat menayangkan salat Jumat pertama di Hagia Sophia gitu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ternyata animonya masyarakat Muslim tentang Hagia Sophia itu luar biasa. Terbukti 1,5 juta loh, itu banyak banget. Ya, alhamdulillah itu maha besar Allah yang telah menciptakan YouTube. Menciptakan sosmed itu yang diciptakan Allah hanya lewat manusia gitu kan. Hanya yang membuat manusia kan, tapi yang membuat manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian setelah dibuka itu orang kemudian pengen tahu. Akhirnya dia searching, dia browsing, dia tahu tentang banyak hal. Ternyata kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana dulu Turki kemudian punya kejayaan, bagaimana Hagia Sophia itu dulu apa, menjadi apa, bagi siapa yang membuat seperti itu. Apalagi terkenal kan yang sebetulnya menutup Hagia Sophia kan salah satunya adalah Kamal Atatürk yang kemudian meninggal dengan cara mengenaskan. Ya, jadi saya kembali ke berita masalah Israel tadi Mas, itu Kemal Atatürk itu posisinya meninggal dunianya sampai bumi aja nggak mau menerima gitu kan. Kemudian Ariel Sharon, Perdana Menteri dari Israel itu kan juga dinyatakan koma aja sekian puluh tahun lamanya kan. Dia koma, nggak makan, nggak minum, dia ketap-ketip hanya bisa gini-gini gitu kan. Bayangkan semuanya tergantung alat gitu kan. Dia harusnya sudah mati, tapi karena mereka itu mungkin punya teknologi disupport terus gitu kan. Jadi nggak bisa apa-apa, semuanya pori-porinya dan sebagainya ada. Jadi dia 8 tahun kalau nggak salah, dia 8 tahun 12 tahun dia dalam posisi koma. Baru kemudian dinyatakan mati. Bayangkan orang koma sampai sekian lamanya. Itu kan siksaan yang luar biasa sebetulnya. Nah, jadi orang kemudian kan juga tahu sejarah, membaca sejarah, akhirnya terkenang, ternyata akhirnya mereka punya, sehingga ada keinginan batin untuk mengunjungi, karena mungkin pengen tahu tentang sejarah Islam, perkembangan Islam di sana, kejayaan Islam, kemudian menjadi salah satu spirit. Jadi orang datang ke sebuah tempat itu kadang-kadang tidak hanya mau foto, kalau cuma foto di lain tempat banyak Mas, tapi dia lebih kepada ini ya dulu ornamennya. Jadi dia terbayang bagaimana Turki dulu, Turki Utsmani gitu kan, tentang kekhilafahan tempo dulu, kekerajaan kesultanan Islam itu kan runtuh terakhir di Turki Utsmani itu. Tapi apakah ini bisa jadi salah satu pertanda juga bahwasanya Islam ini mulai bangkit nih Ustaz gitu? Selain mulai bangkit, orang-orang mulai appreciate. Alhamdulillah mulai banyak mualaf gitu kan. Karena orang semuanya belajar sejarah kan, dan sejarah memang betul-betul rapi. Apalagi di Islam itu Quran dan hadisnya itu menerangkan tentang beberapa hal kaitan dengan apa yang terjadi di masa depan, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di lampau, itu semuanya valid. Jadi semuanya valid dan teruji, terbukti, dan semakin dekat dengan kiamat semakin ilmiah, semakin bisa dipertanggungjawabkan. Artinya secara ilmiah gitu ya, secara logis ilmiah itu masuk saintis, termasuk Hagia Sophia ini. Makanya kemudian ini insya Allah menjadi momentum
sejarah untuk kemudian Islam menjadi bangkit, bahwa Islam bisa jaya gitu. Alhamdulillah. Dan berita terakhir nih teman-teman podcast, kita ngobrol soal ekonomi. Nah, di masa pandemi seperti ini ekonomi memang semakin sulit gitu. Tapi ternyata ini di awan baca dari republika.co.id, ternyata Nabi Muhammad mengatur fiskal atasi resesi. Jadi cara Nabi Muhammad mengatasi fiskal. Kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian hari dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan solusi atas resesi dengan cara mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain ikut akan menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. Jadi ini ada pengamat ekonomi syariah dalam buku Ekonomi Islam mengatakan bahwasanya tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut Adi Warman, di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj, sejenis pajak tanah, zakat, kums, jizyah, kemudian dan penerimaan lain-lain, diantaranya adalah kafarat dan denda. Sementara itu pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan, kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Nah, penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional berdasarkan persentase bukan nilai nominal, sehingga ia menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat besar. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat yang dihitung dari hasil usaha. Kalau sekarang PPN itu dihitung atas dasar harga barang. Dengan demikian, harga barang bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. Nah, ini seperti apa nih Ustadz nih? Jadi, APBN di zaman-zaman para teladan Rasul ini jarang mengalami defisit nih Ustadz. Malah untung nih Ustadz. Pertama, memang harus pakai syariah ya. Anti riba lah kalau bahasanya yang paling sederhana, itu nggak ada riba. Nah, maka kalau kita bicara, jadi Rasulullah mengatur itu kan ada Baitul Mal ya. Bagaimana Baitul Mal itu kan dikuasai oleh Rasulullah sendiri dan juga sebagai Menteri Keuangan beliau. Jadi beliau itu Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan komplit lah. Nah, jadi yang namanya pemasukan negara itu kan sudah disebut tadi oleh pakar ekonomi syariah Pak Adi Warman tadi, itu luar biasa. Memang betul ya, dari beberapa hal yang harus dibayarkan kan, ada termasuk zakat, ada istilah pengelolaan begitu. Nah, di tempat kita saja untuk kesadaran orang untuk berzakat saja, potensi zakatnya itu besar. Tapi kemudian realisasi orang zakat itu kecil. Nah, karena apa? Karena banyak orang itu memasukkan zakatnya, sedekahnya itu langsung, tidak melalui lembaga. Ya mungkin mohon maaf, mereka bisa jadi tingkat kepercayaan terhadap lembaganya juga mungkin nggak terlalu tinggi kan. Maka di sini sudah tantangan dari pemerintah sendiri bahwa seharusnya memang pajak itu, kenapa di Saudi Mas, kalau misalnya kita lihat ada mobil mewah-mewah itu penyok-penyok, itu biarin aja sama mereka. Udah nanti kalau tinggal ganti aja ya baru. Karena apa? Karena murah, karena nggak ada pajak di sana. Jadi mobil nggak berpajak. Ini kan rencana pemerintah juga mau ikut sana, jadi tanpa pajak gitu kan. Walaupun begitu tanpa pajak ini belum realisasi, malah menurunkan kan. Yang mau beli baru nggak jadi beli, akhirnya tokonya nggak laku, nunggu gitu kan. Yang second tambah nggak laku gitu kan, karena katanya yang baru aja sudah akan dihilangi pajaknya 40% gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke Quran dan ke Sunnah, mengikuti zaman Rasulullah, itu sebetulnya ekonomi insya Allah pasti stabil lah. Tapi karena kita kadang-kadang banyak alasan sehingga ya begini akhirnya tidak ada perimbangan kan antara penerimaan pemasukan, kemudian ya tidak dimaksimalkan sehingga belanja yang harusnya untuk kepentingan rakyat, kepentingan umat, menjadi kepentingan pribadi, golongan, kelompok, organisasi, parpol tertentu atau orang-orang tertentu, sehingga ya sudah akhirnya kan mengeruk kekayaan yang ada dari rakyat untuk mereka kelompok tertentu. Jadi nggak kepada rahmatan lil alamin. Di zaman Rasulullah enggak, yang namanya kita ngikutilah beberapa negara itu malah sangat Islami walaupun dia bukan negara Islam. Di beberapa tempat negara lain itu sekolah nggak bayar Mas, rumah sakit nggak bayar gitu kan, semuanya gratis. Nah sebetulnya kalau dari semua sentuhan ini banyak gratisnya, rakyat dengan kondisi
ekonomi biasa pun mungkin tidak ada masalah kan, karena dia nggak perlu mikir sekolah, nggak perlu mikir ke rumah sakit ada biayanya gitu kan, nggak perlu mikir hal-hal yang sifatnya apa ya, kebutuhan dasar itu sudah nggak mikir gitu kan, sehingga ada apa, iklim sedekahnya dinaikkan, kemudian iklim zakatnya dinaikkan, sehingga kan orang jadi sadar semua kan. Cuma di kita ini ya nggak tahu ya, cuma sebagian besar itu kadang-kadang sudah nggak trust kan, report. Duitnya di Belandang ke, nanti ini nggak aman karena sudah yang kemarin-kemarin. Iya, jadi sebetulnya sekarang mungkin sudah berubah, tapi mindsetnya atau paradigmanya itu masih jangan-jangan masih yang lama, yang seperti ini. Jadi ya memang kepercayaan itu mahal harganya. Jadi kita doakanlah agar pemerintah dalam hal ini Pak Presiden dengan para jajarannya itu ya walaupun tidak mengadopsi 100%, minimal cobalah mengikuti cara-cara syariah gitu kan. Karena syariah sudah terbukti tahan uji karena itu memang didesain untuk rahmatan lil alamin ya. Jadi bayangkan kalau memang kita di dunia ini bisa melakukan syariah tanpa riba, itu nyaman semuanya sebetulnya secara. Kenapa? Karena benar Ustaz, nggak ada telepon dari nggak ada, ya sudah gitu. Jadi orang saling trust. Cuma dari sini nih, kalau kita bicara syariah yang paling sederhana sekali kan, orang mau utang itu ya utang aja. Mas Awan mau utang berapa? 100 juta. Ya ini Mas Awan utang 100 juta ya Mas. Nah Mas Awan, karena Mas Awan 100 juta, maka kami ini syariah Mas. Jadi kami nggak ada bunga, adanya bagi hasil. Nah, monggo silahkan dipakai dulu. Yang betul itu nggak usah ada akadnya untuk berapa persennya. Ya pokoknya Mas Awan pakai. Nanti begitu mengembalikan, Mas Awan tinggal bilang, alhamdulillah kemarin saya dikasih 100 juta, untung banyak. Sekarang saya mau mengembalikan sekian. Yang kita nggak ada nentukan, jadi ikhlas. Nah itu enak gitu. Cuma kalau ini diterapkan, beberapa orang yang niatnya kurang ajar kan repot. Wah saya nggak untung ya. Padahal untungnya banyak kan, repot. Ya gitulah. Jadi kembali ke kita masing-masing, tapi setidaknya kita memulai untuk kita minimal transaksi kita yang kecil-kecil itu kita ikut syariah lah. Nanti lama-lama mudah-mudahan kemudian berkembang sehingga syariah menjadi sebuah sistem. Iya betul. Masya Allah. Sebenarnya dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, bahkan detail bagaimana pengelolaan negara, bagaimana cara berkehidupan sehari-hari ya Ustadz ya. Betul. Tergantung bagaimana akhirnya kita bisa menerapkan tidak di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh suri tauladan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara gitu Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap berita yang ada. Jadi teman-teman ketika membaca berita tidak perlu mengambil hal-hal yang negatif, tapi diambil hikmahnya, ibrohnya apa, hikmahnya apa yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Begitu Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman Vertizon Podcast yang sudah setia, yang sudah memantau gitu. Nanti mungkin minggu depan barengan dengan Ella Arlika lagi atau dengan siapa, nanti kita lihat minggu depan. Jangan lupa setiap hari Senin 7:30 kita ketemu di Silat Tausiah Kilat. Kita bakal ngobrolin 5 berita yang populer di minggu-minggu ini. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komen. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.